Pandemi COVID-19 membuat rutinitas sebagian besar orang ini berubah, termasuk tentunya pengelolaan keuangan harian yang rawan mengalami pembengkakan. Pandemi COVID-19 membuat sebagian besar orang harus mengubah rutinitas hariannya. Maka, pengelolaan keuangan harian keluarga juga harus mengikuti perubahan aktivitas ini. Secara umum, banyak penghematan yang seharusnya bisa dilakukan karena semua hal kita lakukan di dalam rumah. Minimal, biaya transportasi, operasional di jalan, dan makan di luar bisa dipotong cukup besar. Namun, pengelola keuangan keluarga juga harus waspada pada pos-pos yang rawan mengalami pembengkakan. Misalnya, biaya listrik, air, dan internet yang bisa jadi membengkak berkali lipat dibandingkan biasanya. Di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, memang kita harus pandai-pandai memilah keperluan mana yang penting dan yang tidak, agar pengeluaran kita tidak membengkak dan supaya kita juga bisa berinvestasi dari alokasi dana yang sudah dialihkan. Nah, kalau Anda tidak berhati-hati, bisa-bisa lebih besar pasak daripada tiang. Berada lebih banyak di rumah juga membuat konsumsi makanan keluarga menjadi lebih banyak. Bahkan tidak hanya jam makan utama, tetapi juga makanan ringan yang dikonsumsi di waktu-waktu sela. Nah, sebenarnya ada 5 pos pengeluaran bulanan yang paling penting diperhatikan, yaitu cicilan utang dan kredit, pengeluaran rutin, pengeluaran sosial, tabungan dan investasi, serta biaya lifestyle atau gaya hidup. Kita harus pintar-pintar memilah mana yang paling bisa dipangkas. Yang paling bawah atau lifestyle mau tidak mau harus dikurangi. Karena pada saat sedang darurat kesehatan seperti sekarang, kita harus bisa memastikan 2 pengeluaran utama yaitu cicilan utang dan pengeluaran rutin kita tetap bisa berlangsung normal. Semua hal yang kurang penting sebaiknya ditunda. Utamakan kebutuhan primer. Jangan juga terlena menghabiskan sebagian besar waktu luang dengan berbelanja online yang biasanya menawarkan diskon-diskon menggiurkan. Lebih baik bila kita menyimpan uang dalam bentuk dana darurat yang bisa digunakan di saat mendesak. Anda bisa menyimpannya di tabungan, deposito, atau dengan investasi emas. Menabung dan investasi sekarang menjadi opsional, karena mungkin yang paling penting justru adalah bagaimana kita punya dana darurat. Dana darurat ini artinya sejumlah uang yang kita simpan hanya di produk dengan likuiditas tinggi dan risiko rendah, supaya kalau sampai tidak punya penghasilan, kita bisa tetap mengeluarkan pengeluaran cicilan dan pengeluaran rutin kita, seperti makan, bayar listrik, dan lain sebagainya, untuk sehari-hari sampai beberapa bulan ke depan. Misalnya, kalau kita punya dana darurat, apakah jumlah uang dari dana darurat ini yang tersimpan misalnya di deposito, di tabungan, atau di emas yang logam mulia, bisa dipakai untuk bisa makan keluarga kita 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan ke depan. Beberapa hal lain yang perlu Anda lakukan adalah bijak menggunakan kartu kredit, rajin dan disiplin mencatat setiap pengeluaran, serta kreatif menciptakan sumber penghasilan baru. Nah, bagaimana? Sudah siap menata keuangan keluarga Anda? Putih Nurul, Imam Muhairib, Jakarta.